Hai semuanya, selamat datang di podcast Sahabat Bicara bersama saya Ayu Irtibatul Kolbi. Tentunya hari ini kita akan membahas hal-hal yang menarik di dalamnya. Mau tahu seperti apa? Tetap di podcast Sabi Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara, Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk hampir 300 juta jiwa, dan ini tentu menjadi tantangan pemerataan antara desa dan kota. Dan banyak sekali masyarakat yang memang belum merasakan manfaat dari pemerataan pembangunan desa ini. Banyak sekali desa-desa yang masih tertinggal, terutama mereka sangat terbatas di bidang pendidikan dan kesehatan. Dan hari ini senang sekali kita sudah kehadiran narasumber, yaitu Kak Amanda Eiklima. Halo, selamat datang Kak Amanda. Iya, selamat datang. Terima kasih udah diundang di podcastnya Sahabat Ganjar. Iya, sama-sama. Kita di sini podcast Sahabat Bicara, Kak Amanda. Tentunya seneng banget ya Oke. kehadiran Kak Amanda hari ini. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah meluangkan dan menyiapkan waktunya tentunya untuk hadir di podcast Sahabat Bicara hari ini. Oke, Iya. sama-sama. Ayo. Perlu teman-teman Sahabat Bicara ketahui juga, Kak Amanda ini adalah Ketua DPP Bidang Desa dan Daerah Tertinggal Banteng Muda Indonesia, dan beliau juga merupakan Putri Indonesia Representatif Yogyakarta Ya, pada betul. tahun 2012. Ya, dan saat ini beliau juga merupakan bakal calon legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan, Dapil 5 Pondok Aren, betul ya? Betul, Ayu. Terima kasih banyak Kak Amanda. Ya. Nah, Kak Amanda, saya kan sudah lihat nih profilnya Kak Amanda, kemudian sudah mengikuti juga dari Instagramnya Kak Amanda. Banyak banget ya aktivitas yang emang sudah dilalui dengan Kak Amanda. Alhamdulillah. Mungkin banyak juga pengalaman yang udah didapat. Boleh dong sharing sama teman-teman Sahabat Bicara yang dimanapun teman-teman berada, boleh cerita terkait tentang pengalaman Kak Amanda. Boleh, silakan. Pengalaman ya. Mm-mm. Pengalaman pribadi dulu ya, bukan Boleh, pengalaman di politik ya. Ya. Jadi aku memang basicnya adalah pengusaha gitu. Mhm. Dari awal aku udah mencoba beberapa jenis usaha gitu, dari retail, di fashion, habis itu Mhm. aku ke retail beauty, sampai sekarang yang memang masih berjalan itu adalah interior design gitu. Jadi memang dari dulu aku sangat suka yang namanya dari segi visual estetik gitu tuh aku sangat concern sebenarnya gitu sih. Nah terus ya itu aku start usaha itu dari tahun 2016 ya. Wah, sudah Udah lumayan lama udah ya. lumayan lama. Tapi memang yang namanya pebisnis banyak ups and downs-nya. Jadi aku juga sempat merasakan oke, bisnis mana yang worth, bisnis mana yang enggak. Jadi ada memang sudah beberapa kali gagal juga lah di bisnis seperti itu Banyak sih. mengalami turun naik ya. Ya gitu. Tapi kalau tadi aku lihat profilnya Kak Amanda, Ah. aktif juga di Banteng Muda Indonesia sebagai Yes. ketua bidang desa dan daerah Daerah tertinggal, tertinggal. juga sekarang terjun untuk nyalon sebagai anggota DPRD Ya. wilayah Tangerang Selatan, betul ya Kak ya. Nah, hal apa sih yang emang kira-kira kenapa Kakak nih mau terjun ke politik nih Kak? Boleh Oke. cerita? Wah, awalnya memang kan aku awalnya ya diajak temen, tapi sebenarnya dari aku waktu memutuskan untuk memilih jurusan kuliah itu tuh sebenarnya aku tuh udah sangat suka di ranah politik gitu. Cuman ayah tuh kayak nggak usah lah, kamu nggak usah di politik gitu. Mau ambil ilmu politik nggak usah lah gitu. Terus Pak, aku mau ambil hukum, nggak usah gitu. Anak-anak perempuan biasalah ya orang tua gitu. Nah jadi memang sebenarnya dari awal pun aku sudah ada interest ke sana. Ya, pada akhirnya ya udahlah aku kan backgroundnya di marketing communication ya. Terus untuk interior kan aku ambil short course lah seperti itu. Nah, di situ pas kemarin ditawarkan untuk masuk ke Banteng Muda Indonesia, aku wah pas banget nih, di mana umurnya yang sekarang tidak terlalu muda dan belum terlalu dewasa lah ya. Jadi kayak aku pas ditawarin boleh deh gitu, apa yang membuat aku tergerak pun
aku pengen bisa berkontribusi banyak gitu. Awalnya hanya sesimpel itu. Aku mau berkontribusi banyak, pengen tahu lebih luas lagi, pengen belajar lagi gitu kan. Apa yang sebenarnya awalnya aku pengen ambil ilmu politik ini nggak bisa. Ya, Akhirnya coba deh di dikasih jalan organisasi ya. ini kita coba gimana caranya berorganisasi dan tentunya di politik, organisasi politik gitu. Sebenarnya di situ aku pengen lebih berkontribusi banyak. Nah, seiring berjalannya waktu aku mulai aktif, ternyata aku suka juga ya gitu. Ternyata seru ya. Seru ya gitu kan. Memang aku sempat beberapa kali turun ke lapangan gitu, dan memang waktu pertama kali aku turun ke lapangan aku merasakan kayak wah ada sesuatu hal yang nggak pernah aku dapetin selama aku menjadi wirausaha gitu. Jadi kayak pas aku ketemu ternyata melihat beberapa lapisan masyarakat yang memang tidak pernah aku lihat gitu, dan di situ aku kayak tergerak aja hatinya, ya udah oke, gimana caranya aku bisa berkontribusi untuk masyarakat yang lebih luas lagi gitu sih. Ya, jadi kita lebih merasakan betapa mereka tuh kurang daripada kita mungkin gitu ya Kak ya. Itu. Nah, kalau tadi Kakak sampaikan Kakak banyak juga kunjungan kepada desa-desa yang tertinggal mungkin ya. Nah, apa sih pengalaman Kakak ketika Kakak datang ke mereka langsung? Apa hal-hal yang didapat? Oke. Yang aku lihat memang dari masyarakat desa sama kota gitu ya, perbedaannya itu ada gap di satu pendidikan, dua kesehatan, ketiga infrastruktur udah pasti gitu. Jadi mereka banyak tertinggal di ranah itulah gitu. Aku pun di Banteng Muda Indonesia waktu ingin membuat program gitu, aku tuh tergerak di permasalahan kesehatan dulu. Karena apa? Kesehatan itu sebagai fundamental. Kalau nggak sehat kita nggak bisa kerja. Kalau kita nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, beraktivitas gitu, tidak produktif gitu kan. Nah, jadi yang aku lihat adalah masalah kesehatan. Nah, di kesehatannya sendiri tuh aku juga kan karena aku juga seorang ibu ya, aku punya 2 anak. Punya 2 anak sekarang. Iya. Wah, gak kelihatan ya teman-teman, masih punya muda 2 banget. anak. Nah, jadi memang concern stunting itu juga menjadi salah satu concern aku gitu, karena aku juga sebagai seorang ibu. Gimana melihat anak-anak yang di daerah dia tertinggal khususnya masih belum mendapat wawasan kalau ternyata mencukupi gizi untuk anak itu sangat penting gitu kan. Anak tuh nggak hanya cuma dikasih makan telur, walaupun ada keterbatasan ekonomi juga, tapi kita tuh khususnya aku ya ingin mengedukasi mereka gitu loh, kalau ayo ke ibu-ibu muda ya, atau yang mau baru menikah, mau punya anak, ayo cari wawasan itu gitu, bahwa kalau misalnya kamu mau punya anak, ini loh gizi-gizi yang memang harus dicukupi agar anaknya tidak stunting, memiliki kecerdasan, karena itu akan mendampak ke generasi kan. Nah, kalau misalnya ada gap itu anak stunting itu kan daya pikirnya kan di bawah rata-rata ya gitu. Jadi kalau itu dari awal ibunya tidak sadar akan itu, nanti generasi kedepannya bagaimana gitu. Jadi kita tidak bisa mencapai Indonesia yang lebih sehat, lebih maju juga ya. Betul sekali, menarik sekali. Berarti Kak Amanda banyak sekali yang ditemukan di lapangan adalah kejadian-kejadian kasus stunting ya Kak. Ya, itu. Kedua sama ya infrastruktur lah ya. juga Itu sangat jauh dibanding yang ada di kota gitu. Dan aku lihat sendiri dari pemerintah juga memang sudah bergerak dari desa dulu, karena pemerintah sekarang percaya kalau desa itu sebagai future pusat ekonomi lah gitu. Nah, kalau dari Kak Amanda sendiri nih, kalau tadi kan sudah menjelaskan terkait di desa tertinggalnya ya, apa sih yang memang sangat terlihat perbedaannya antara desa tertinggal dan kota-kota yang saat ini Kak Amanda mungkin udah pernah ngalamin ya, udah pernah ngelihat semuanya gitu. Ya itu tadi infrastruktur ya kan sangat beda satu sama aku, karena mungkin aku juga ranahnya di
dunia interior gitu ya. Jadi bukan percantiknya ya, tapi aku lebih melihat kalau infrastruktur di desa itu, apalagi rumah-rumah tinggal itu masih banyak yang tidak memikirkan sirkulasi udara yang baik, dan itu berdampak kepada kesehatan yang tinggal di rumah itu gitu kan. Bisa menyebabkan TBC, bisa apa namanya ya macam-macam lah, menimbulkan banyak penyakit gitu kan. Nah di situ aku juga melihat kayak air bersih juga masih terhambat. Lalu perbedaannya lagi di desa itu masih minim infrastruktur di koneksi internet gitu, Oh di iya, mana sulit ya. sulit ya, di mana walaupun aku udah baca beberapa program pemerintah untuk mewujudkan itu gitu, cuman apa untuk anak muda sekarang ini kan pusat informasi itu kan banyak ada di internet, ada di gitu, mana-mana ada di ya. internet gitu kan. Jadi aku kayak oh iya mereka masih keterbatasan untuk mendapatkan informasi itu. Itu sih, Kak. Tapi kalau sekarang nih untuk generasi muda penerus bangsa utamanya banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapat terkait permasalahan-permasalahan yang ada ya, termasuk stunting, sangat bisa kita akses, kita temui informasinya di internet. Ya, Tapi betul. sulit ya kalau untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedesaan sana. Artinya pemerintah harus lebih konsen terhadap hal Konsen itu lagi. ya. Benar. Nah, kalau tadi membahas stunting nih, Kak Amanda, dari programnya Bapak Ganjar Pranowo, isu stunting tentunya merupakan menjadi salah satu fokus programnya Bapak Ganjar Pranowo, yaitu Jo Kawin Bocah. Nah, dalam arti ini jangan menikah di usia muda ya, sahabat bicara. Nah, kalau dari pandangan Kak Amanda sendiri terhadap programnya Bapak Ganjar Pranowo yang memang berhasil untuk menghasilkan Jawa Tengah, kabupaten, kota di seluruh Jawa Tengah ini menjadi layak anak. Nah, bagaimana sih pandangan Kak Amanda terkait pencapaian Bapak Ganjar Pranowo tersebut? Itu sebagai program yang cukup inovatif ya, maksudnya memang benar gitu, kalau misalnya aku mungkin case-nya ambil di rumah dulu gitu ya. Aku punya asisten rumah tangga yang masih muda dan mereka terdorong untuk nikah muda gitu. Aku juga kadang suka melihat, wah kasihan juga ya karena disuruh sama orang tuanya untuk nikah muda gitu. Dan aku ngobrol juga sama asisten rumah tangga, Bu, kalau misalnya di kampung itu kalau di atas 20 tahun tuh udah dibilang perawan tua gitu. Karena kan sedih banget, sedangkan mereka itu masih punya potensi untuk mengembangkan diri, apalagi wanita gitu kan. Dan aku di sini tuh fully support banget sama wanita yang mandiri gitu. Nah, kalau untuk programnya Bapak Ganjar sendiri, itu aku sih sangat setuju, karena satu ya tadi nikah muda itu menurutku kalian banyak sekali masih banyak potensi yang bisa kamu explore apalagi di zaman yang udah modern ini gitu. Jadi tidak goal sebagai wanita tuh tidak oke, gue harus kawin sama siapa ya gitu. Jadi goalnya nggak itu gitu. Gimana kalian tuh bisa explore diri kamu gitu. Betul, berarti kalau yang mau nikah nih, untuk yang masih di bawah umur, jangan dulu ya Kak Jangan Amanda, dulu. karena bahaya. Harus nunggu kesiapan mental, harus sudah benar. Kadang dewasa kan juga menikah ya. itu kan panjang ya, nggak mau menikah kan berkali-kali gitu kan. Betul. Jadi ya secara finansial harus cukup, secara mental juga harus cukup gitu kan. Kadang aku juga kan maksudnya kalau melahirkan kan kita sekarang sudah sering dengar tuh baby blues gitu kan. Ya itu kan sindrom yang memang sebenarnya ibu belum siap untuk memiliki seorang anak gitu. Nah itu harus di-reduce karena itu kan jatuhnya ke mental health gitu. Iya, betul banget. Kalau kakak sendiri pernah nggak sih mengalami baby blues? Karena kan punya 2 orang anak nih ya. Gimana Jadi tuh, apa yang dirasain, kaget atau seperti waktu apa? pertama pun memang anak pertama aku bukan baby, jadi baby blues kan biasa terjadi pada saat anaknya lahir. Kalau aku tidak, jadi pas waktu aku hamil gitu. Jadi malah sebelumnya sebelumnya. lahir. Nah jadi kayak
nggak kayak denial mungkin ya, "Enggak, gue nggak hamil, enggak, gue nggak hamil." Aku sempat Oh merasakan itu. gitu. Tap Emang hamil maaf usia berapa aku di sebelumnya? 24 tahun. Oh Ya, sudah sudah hamil. ya sudah hamil. Jadi memang, 23 tahun tuh aku udah menikah, Mhm. 24 tahun aku, alhamdulillah langsung dikasih gitu. Alhamdulillah. Padahal kan memang kan plan-nya, mau menikah dulu, tapi Heeh, ternyata rezekinya dari Allah langsung dikasih langsung gitu, dapat ya. langsung dapet. Jadi 24 tahun aku Mhm. udah punya anak. Nah, di situ memang aku ada gap ketidaksiapan mental itu. Makanya ini aku Mmm, agak sharing untuk personalku ya. mhm. Tidak kesiapan mental itu untuk memiliki anak. Tapi alhamdulillahnya entah kenapa, setelah anaknya lahir, Mhm. oh aku udah benar-benar fully ini, Mmm. apa namanya, ya anugerah ajalah dari Tuhan, kayak gitu sih. Seneng ya, Seneng banget aku kayak Kak. terbayar Iya dari apalagi 1 bulan sampai 9 bener. bulan Dan itu membawa tuh aku bayi tuh di ini, dalam perut. apa namanya, gara-gara tuh aku nonton, eee, serial Korea, bukan serial sih kayak, apa sih, Drama, drama Korea, drakor. tapi yang di YouTube itu loh tentang anak-anak Superman is Dead ya, apa sih, Ah, yang pokoknya anak kecil Korea gitu. Nah, gara-gara lihat si mmm, anak kecil Korea itu aku langsung, "Ayo dong lahiran cepet ah, ayo dong lahiran cepet," jadi gitu. malah nungguin Jadi ya? malah nungguin. Jadi itu mendorong Mmm, aku juga sih. Nah, makanya mhm. apa ya, informasi dari internet itu sebenarnya bisa membuat persepsi kita berubah kok. Iya, betul sekali. Berarti, kalau misalnya kita punya rasa yang memang mengganggu mental Ya, kita, mengganggu kesehatan mental, tentu kita harus cari-cari di internet juga, iya, kemudian be sharing juga penting ya, bener, Kak, ya? sharing. Mhm, Pokoknya jangan dipendam sendiri kalau mhm, misalnya memang ada gangguan, mental terganggu gitu ya. mhm. Jadi sharing sama sahabat, keluarga terdekat gitu. Jadi lebih apa ya, lebih bisa tahu kesalahan kita ada di mana. Iya, betul banget, Kak. Kembali kepada isu stunting, Kak. Nah, Oke, isu stunting ini tentu Bapak Ganjar Pranowo sudah mencapai program tersebut dan kemudian dianugerahkan mmm, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak eh, Republik Indonesia. Keren nah, banget ya, pada keren tahun banget. 2021 lalu. Karena Jawa Tengah berhasil mewujudkan 100% kabupaten kota layak anak. Keren banget ya, Kak, ya. Bapak Ganjar Keren Pranowo keren sudah keren. berhasil mewujudkan 100% kabupaten kota yang Wah, memang layak anak. mantap, Bapak Ganjar top. Luar biasa. Nah, untuk Kak Amanda sendiri nih ya, Mhm. menurut Kakak, apakah program pencapaian, Jokawin Bocah ini, yang diusung oleh Bapak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, apakah berhasil, Kak? Sudah berhasil belum? Eee, 100% gitu kira-kira? sudah ya, Sudah? kalau misalnya dari, tadi yang dijelaskan sih harusnya sudah berhasil ya Ya, gitu dan, semoga ini heeh. bisa berlanjut ke daerah-daerah lainnya Iya, gitu, semoga semoga ditularkan ya ditularkan. ilmu baiknya, Ya, semoga ke kabupaten kota, provinsi-provinsi lain bisa mengikuti benar, inovasi seperti Pak Ganjar juga ya ya. benar. Baik, Kak. Nah, kalau dari Kak Amanda sendiri nih, ketika Bapak Ganjar, terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya, nah apa sih ekspektasi dari Kak Amanda sendiri yang tergambar ketika Bapak Ganjar terpilih? Nah, ekspektasi sendiri untuk, Bapak Ganjar Pranowo kalau bisa menjadi next presiden, semoga Bapak Ganjar bisa meneruskan tongkat estafetnya, Bapak Presiden kita sebelumnya yaitu Mhm. Bapak, Joko Widodo dan terus memikirkan rakyat, mensejahterakan rakyat, eee, ya, untuk Indonesia yang bisa lebih maju lagi, itu Iya, sih. baik. Nah, siapapun presidennya nih ya, Kak, untuk nanti, Mhm, 2024 ya, ya, menjelang 2024. Nah, harapan Kak Amanda nih, apa kira-kira untuk siapapun presidennya, ulangi. ya. Nah, harapan Kakak sendiri untuk next presiden selanjutnya itu apa, Kak? Yang udah pasti, Eee, ya itu tadi mensejahterakan rakyat lah, Utama itu ya, udah paling pasti utama. utama. Gimana caranya rakyat bisa mendapatkan, impact, dari kinerjanya pemerintah secara langsung gitu Mhm, kan. Infrastruktur pembangunan itu, juga perlu gitu kan, karena kita tidak mau terus-menerus menjadi negara berkembang, kita mau betul. menjadi negara yang maju gitu. Iya.
untuk presiden selanjutnya yang penting harus bermanfaat untuk Ya, masyarakat ya betul. sahabat bicara. Kak Amanda nih, baik sebelumnya Kak Amanda kan aktif juga di politik ya. Banyak nih anak-anak muda yang memang belum mau mengikuti politik, banyak juga yang sudah mau seperti Kak Amanda mau terjun langsung, mau bermanfaat langsung kepada masyarakat. Tapi ada juga beberapa anak-anak yang memang udah aku nggak mau terjun politik, nggak mau ikut-ikutan, nggak peduli sama isu politik yang sekarang. Nah, kalau dari Kak Amanda sendiri, pesannya untuk anak muda, sahabat bicara terutama yang memang belum mau melek politik, kira-kira apa Kak? Untuk anak muda yang ada di luar sana, Gen Z dan millennials, jangan antipati sama politik. Kita tahu mungkin isu yang beredar, politik itu kotor, politik itu korupsi, politik itu banyak fitnah, banyak hoax gitu. Nah, sekarang kita ini generasi muda yang saatnya merubah stigma politik yang negatif itu. Jadi gimana caranya kita bisa membuat inovasi dan menumpahkan kreativitas kita untuk Indonesia. Ya, karena kalau bukan kita siapa lagi ya Yes, Kak Amanda? betul. Baik Kak Amanda, terima kasih banyak untuk Sama-sama, sharing Ayu. pengalaman, sharing terkait ilmu politik juga, Ya. dan terkait daerah atau desa dan daerah tertinggal yang ada di Indonesia tentunya ya Kak. Ya. Dan teman-teman sahabat bicara, kita sudah sharing positif bersama Kak Amanda. Tentunya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kak Amanda sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk hari ini. Dan teman-teman sahabat bicara dimanapun teman-teman berada, mungkin dari tadi sudah melihat di sini ada mug warna hitam cantik ya, karya distro sahabat Ganjar. Kemudian di sini juga ada varsity keren, ada kaos dan ada topi, dan teman-teman juga sudah lihat yang saya gunakan ini adalah varsity kaos dari sahabat Ganjar. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan di platform e-commerce yang memang sudah tersedia di handphone sahabat bicara sekalian. Baik teman-teman, yang ingin tahu lebih lanjut informasi terkait sahabat Ganjar bisa teman-teman dapatkan di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Baik teman-teman, terima kasih. Dan akhirnya bagi teman-teman sahabat bicara dimanapun teman-teman berada, untuk yang usianya belum matang untuk mencapai usia pernikahan, tentu pesannya adalah sebelum menginjak usia menikah, sebelum merasa siap untuk menikah, harus kenali dulu masalahnya, ketahui resikonya, dan pelajari solusinya ya Kak Betul, Amanda ya. betul. Karena pelaminan bukan tempat bermain anak. Baik, terima kasih Kak Amanda. Terima kasih, Ayu. Sekali lagi. Terima kasih. Sampai bertemu di podcast Sahabat Bicara selanjutnya. Dadah.